Kenyataannya adalah yang kau alami tidak seperti yang kau kehendaki sampai hari ini. Kau masih berjuang dan tidak bisa punya anak. Saudara, dalam hidup ini seringkali apa yang kita kehendaki itu nggak terjadi. Dan jujur itu yang buat kita tertekan. Tapi Tuhan Yesus memberikan kita prinsip yang penting dalam doanya. Bukan yang aku kehendaki, melainkan apa saudara? Yang kau kehendaki. Kalau engkau ingin jiwamu sehat seperti Yesus. Kalau engkau ingin pelihara jiwamu supaya tenang dan tidak terganggu dan tidak tertekan. Poin saya yang pertama, prinsip yang pertama adalah kita harus belajar untuk berdamai dengan kehendak Tuhan. Saat sesuatu tidak terjadi sesuai dengan yang kau kehendaki, belajarlah untuk berdamai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jiwa itu letaknya perasaan, keinginan. Kalau hati itu letaknya pikiran dan niat. Itu beda banget. Sebab itu kalau ada orang jahat, kita selalu bilangnya apa? Orang ini hatinya jahat. Orang ini hatinya busuk loh. Gak pernah kita bilang orang ini jiwanya jahat banget. Gak ada. Kenapa? Karena hati bicara tentang pikiran dan niat. Tapi kalau orang itu perasaannya terganggu, kita selalu bilang, oh orang ini ngalamin gangguan di jiwanya. Orang kalau stres, orang kalau ngalamin depresi, itu disebut sama gangguan jiwa. Kita nggak boleh terlalu tabu ya dengan kata gangguan jiwa. Banyak orang takut kalau ngomongin gangguan jiwa. Karena banyak orang berpikir orang kalau gangguan jiwa itu gila. Ada orang tabu sama rumah sakit jiwa. Aduh, jangan rumah sakit jiwa nanti dipikir gila. Nah, nggak selalu seperti itu. Orang memiliki gangguan jiwa tidak selalu dalam tanda kutip gila yang kita lihat di film-film. Dan saudara di gereja, ada orang juga, bahkan banyak orang, bukan ngalamin gangguan rohnya. Tubuhnya nggak ada gangguan. Tapi yang terganggu apanya saudara? Jiwanya. Sama seperti orang sakit, tidak semua di rumah sakit, tidak semua orang yang sakit di dalam jiwanya. Itu berada di rumah sakit jiwa. Karena itu hari ini kita membahas dari sudut pandang Alkitab. Supaya kita bisa membereskan dan jiwa kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu ya, paling meriah tepuk tangannya paling dahsyat buat Tuhan. Yes. Nah saudara, bahkan Alkitab, bahkan lebih tepatnya Tuhan Yesus juga membedakan antara jiwa dan hati. Di mana? Coba kita buka Matius 22 ayat 37. Supaya saudara ngerti dulu maksudnya tentang jiwa ini. Baca dengan saya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap. Nah lihat, Tuhan Yesus saja bedain. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap apa dulu saudara? Hati tadi letaknya pikiran dan niat. Sebab itu kalau saudara ibadah dengan hati. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara ibadah pakai hati, artinya apa? Pikiran saudara harus di sini. Jangan sampai saudara tubuhnya di sini, pikirannya di sofa, baku teh. Nah saudara, jangan sampai hati saudara terletak di luar dari gereja ini, terletak di rumah, kompornya udah mati atau belum Bapak Ibu Saudara. Biarlah kalau kita ibadah, seluruh pikiran kita, niat kita untuk cari Tuhan. Yang setuju katakan? Nah, dan dengan segenap jiwa juga. Dengan perasaan kita, dengan ekspresi kita, kita harus memuji Tuhan. Sebab itu kalau kita ibadah, kalau kita menyembah Tuhan, menyembah pakai apa? Jiwa. Then sings my soul, my Savior God to thee. Yang menyembah, yang memuji adalah jiwa kita. Pakai ekspresi. Sebab itu kalau saudara bernyanyi, bernyanyilah dengan jiwa saudara. Yang membedakan seorang penyembah yang luar biasa dengan yang biasa-biasa aja adalah kalau dia nyanyi dengan segenap jiwa. Saudara, yang membedakan seorang pengkhotbah yang bisa benar-benar menyentuh jiwa adalah kalau dia berkhotbahnya pakai jiwa. Sebab itu kalau saya khotbah, saya selalu khotbah dengan ekspresi. Saya khotbah dengan jiwa saya sepenuhnya. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Jiwa kita. Saudara, jiwa ini sangat penting karena jiwa ini letak banyak emosi dan perasaan kita. Jiwa adalah tempat di mana kita merasakan kesedihan kita. Jiwa adalah letak di mana kita merasa putus asa seringkali. Bahkan jiwa tempat di mana kita rasa kebencian. Mungkin bukan hanya terhadap orang lain, tapi terhadap diri kita sendiri. Jiwa adalah tempat di mana kita rasa kasih sayang, keintiman dengan orang. Jiwa adalah tempat di mana kita ngerasa sukacita.
Sebab itu orang yang ngalamin gangguan di jiwanya gak akan merasa sukacita. Sebab itu orang kalau depresi, dia gak pernah merasa sukacita. Meskipun berada di gereja, meskipun pelayanan, tetap saja dia tetap tidak merasa sesuatu itu baik dan sukacita dalam hidupnya. Sebab itu Paulus ngajarin kita, peliharalah 3 ini. Tubuh, jiwa, dan sebab 3 ini terpisah, tapi tidak bisa dipisahkan. Saya ulangin sekali lagi. Tubuh, jiwa, dan roh ini terpisah. Tetapi 3 ini tidak bisa dipisahkan. Bahkan bukan hanya Paulus ngajarin, bukan hanya Tuhan Yesus ngajarin. Rasul Yohanes pun ngajarin. Coba buka 3 Yohanes 1 ayat 2. Dikasih nasihat juga. Peliharalah tubuhmu dengan baik. Tapi jangan lupa dengan jiwamu. Coba baca 3 Yohanes 1 ayat kedua. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa sama-sama semoga kau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu. Baca sama-sama. Sama seperti apa? Jiwa. Jadi Alkitab menekankan betapa pentingnya kesehatan dari jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, nggak bisa dipisahkan tubuh, jiwa, dan roh. Karena 3 ini saling mempengaruhi. Saya hari-hari ini menerima banyak pokok doa. Saya baca semua pokok doa yang saudara kirim. Banyak yang lagi sakit. Salah satu sakit yang hari ini dalam tanda kutip ngetren. Penyakit kok ada trennya? Iya dong. Kita bisa lihat itu banyak kena orang-orang. Apa penyakit yang lagi ngetren sekarang? Yang lagi ngetren adalah GERD. Apa saudara? GERD. Asam lambung naik, Pak. Aduh, Pak, asam lambung saya nggak enak. Naik, GERD, Pak. Saya GERD. Pertanyaannya, orang kok bisa tiba-tiba kena GERD? Padahal nggak pernah ada masalah. Nggak pernah. Lambungnya kena persoalan. Kenapa orang kena GERD? Saya kebetulan dulu sekolahnya dokter, jadi kurang lebih tahu. Kebanyakan kasus GERD diakibatkan oleh satu hal, yaitu karena stres. Senggol kanan kiri, ojo stres. Tulis di live chatnya di rumah, jangan terlalu stres. Saya nggak pernah GERD, meskipun saya ini kadang-kadang telat makan, nggak makan. Nggak ada masalah dengan saya, lambung saya. Kenapa? Karena saya belajar dalam hidup ini, jiwa ngapain sih terlalu stres? Ya kan? Ada orang yang sakit darah tinggi. Kan tubuhnya yang sakit darah tinggi. Diakibatkan kenapa? Karena jiwanya nggak beres. Suka marah-marah. Orang kalau suka marah, itu kebanyakan pasti darah tinggi loh. Iya. Sampai ada orang saksi, ya Bapak Ibu saya ini darah tinggi, tapi saya bersyukur. Dan saya percaya darah Yesus lebih tinggi. Saya juga bingung, darah Yesus emangnya berapa tekanan darahnya saudara, ya kan? Nah kenapa ya? Ya itulah pengaruh dari tubuh dan jiwa terhadap tubuh. Iya. Karena itu pendeta pun juga bisa stres. Keluarga pendeta, anak pendeta bisa bunuh diri. Bukan hanya di Surabaya. Di Amerika pun. Sudah lama sebelumnya ada seorang pendeta yang cukup ternama, Pastor Rick Warren. Dia selalu menceritakan bagaimana anaknya juga bunuh diri. Kenapa orang Kristen bisa ngalamin itu? Karena rohnya sih memang kuat. Tubuhnya dipelihara. Tapi jiwanya nggak dipelihara. Hati-hati Pak, Bu. Banyak orang itu cuma melihara roh sama tubuhnya. Tapi jiwanya nggak pernah dipelihara. Ada orang jaga tubuh. Dan itu bagus. Saya senang sekali kalau orang sekarang jaga tubuhnya. Saya bersyukur Tuhan ubah saya. Saya dulu nggak jaga tubuh saya. Semuanya saya makan, saudara. Dulu saya tuh pada puncak kejayaan saya 100 kilo, saudara. 97,8, udah hampir 100. Tapi puji Tuhan saya ngubah. Cara saya makan, ya kan, saya diet, saya jadi 69,8. Ada orang yang rumorkan, Pastor Michael itu sakit gula. Saya nggak perlu sakit gula, udah manis, saudara. Jangan gitu. Ya kan? Saya nggak sakit apa-apa, saya nggak ada gula, nggak ada diabetes, nggak ada apa-apa. Cuma karena memang saya ngubah cara saya makan, saya jaga badan saya. Sampai hari ini, saya pun stable. Saya nggak kembali ke hidup saya yang lama. Saya jaga tubuh saya. Kalau saudara pernah makan sama saya, kalau saudara makan semeja sama saya, saudara akan lihat kemanapun saya pergi, saya bawa timbangan. Bukan timbangan berat badan saudara ya, bukan. Tapi saya selalu bawa timbangan makanan. Saya selalu bawa timbangan kecil, saya bawa tas, selalu ada timbangan. Saya ngukur semua yang saya makan. Setiap hari yang saya makan semua tercatat di handphone saya. Saya jaga banget, saya nge-gym setiap hari. Saya olahraga, 10,000 steps every day. Saya selalu jaga tubuh saya, supaya tubuh saya sehat. Dan itu bagus. Dan saya selalu menganjurkan pelayan-pelayan Tuhan juga harus sehat. Karena itu sempat ada pikiran gimana kalau GZS setiap tanggal 1 semua pelayan Tuhan ditimbang berat badannya.
Kalau naik berat badannya dia diskors Bapak Ibu Saudara. Kalau turun dapat hadiah. Nah tapi enggak lah, itu terlalu kejam Bapak Ibu Saudara ya kan. Nah tetapi I appreciate kalau orang itu jaga tubuhnya. Saya appreciate kalau saudara olahraga. That's good. Dan bahkan banyak orang jaga rohnya. Setiap hari doa pagi. Wah semua khotbah saya dicatat. Wah setiap hari Minggu ikut ibadah. That's good. Tapi kalau hari ini saudara nggak perhatikan jiwa saudara, akhirnya hasilnya pasti kurang baik gitu. Karena itu nggak heran ada orang tubuhnya sehat, ya kan, rohnya sehat bahkan pelayanan, tapi masih pemarah gitu, masih nggak bisa mengendalikan diri, hidupnya nggak berubah, nggak punya kasih, yang pelit tetap pelit, ya suka marah tetap suka marah, ya kan, yang ngomongannya kayak silet tetap bahkan naik jadi pakai kayak golok saudara, ya kan. Begitu banyak yang gak berubah. Kenapa? Karena jiwanya gak pernah diberesin. Bahkan jiwa bukan cuma mempengaruhi tubuh dan sifat dan karakter. Tapi jiwa pun juga bisa melemahkan iman seseorang. Alkitab kita dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang karena jiwa mereka tertekan, iman mereka jadi goyah. Siapa aja? Saya tampilin secara cepat. Matius 11 ayat yang ketiga. Dikatakan lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Boleh baca bersama-sama 1, 2, 3 apa? Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan? Siapa yang mengatakan ini? Tidak lain daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang membaptis Yesus. Yohanes Pembaptis yang membuat ribuan orang bertobat. Yohanes Pembaptis bahkan dengar dengan telinganya sendiri. Ada suara dari Bapa di surga yang berkata, inilah anak yang aku kenan, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Tetapi pada saat dia dimasukkan ke dalam penjara, dia berkata kepada murid-muridnya, coba tanya sama Yesus. Benar nggak dia Mesias? Atau kita harus cari yang lain? Lihat. Hanya karena jiwanya tertekan, rohnya pun imannya jadi melemah. Siapa lagi? 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Seorang nabi yang sangat sehat. Dikatakan seperti ini. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Bayangin. Dia jalan padang gurun 1 hari. Tubuhnya sempurna. Staminanya kuat. Pace-nya sangat bagus. Dikatakan lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin apa? Ia ingin apa saudara? Katanya, baca sama-sama 1, 2, 3 apa? Cukuplah itu. Enough is enough. Sekarang ya Tuhan, ambil apa? Ya, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. From someone so strong in his faith. Baru aja mengalahkan Nabi Baal. Sekarang dia ingin mati, imannya lemah. Ayub 3 ayat 2 dan 3. Maka berbicaralah Ayub. Ayat 3 mengatakan. Biarlah hilang lenyap hari apa saudara? Saya mau tanya, saudara kalau ulang tahun mau disembunyikan atau mau di broadcast ke seluruh dunia? Kita kalau ulang tahun, kalau perlu satu Surabaya tahu kita ulang tahun Bapak Ibu Saudara. Ayub bisa sampai berkata, lenyap aja hari kelahiranku. Lenyap aja, lebih baik aku gak lahir. Kenapa? Karena dia ngalamin tekanan di jiwanya. Saudara, saya appreciate kalau saudara rajin ibadah, rajin nyembah, rajin doa pagi. I really appreciate it. Tapi kalau saudara dan saya tidak bisa melihara jiwa kita dengan baik, jiwa kita nggak tenang, maka semuanya itu akan saling mempengaruhi dan hidup kita akan berantakan. Tapi doa saya setiap jemaat GCS Pakuan Mall, bukan cuma tubuh saudara sehat, roh saudara sehat, tapi jiwa saudara sehat. Saudara bisa bangkit melawan apapun juga. Dan hidup kita dipulihkan oleh Tuhan dan menerima yang terbaik dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah hari ini kita mau belajar gimana kita pelihara jiwa kita. Saya akan tutup dengan ini dari satu pribadi yang tidak lain. Dari Tuhan Yesus sendiri. Kita akan baca Matius 26 ayat 36 sampai 46. Sebagai bagian dari penutup. Karena hari ini saya akan bagikan kepada saudara. Pelajaran dari Tuhan Yesus bagaimana kita bisa menjadi orang yang memelihara jiwa. Nah, kita mau belajar itu dari Yesus. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat 36, saudara 37 sampai 46 kita baca bersama-sama. Dikatakan maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini. Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. 37 dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa apa saudara? Sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Nah ini dia. Ini terjemahan yang kurang tepat di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Karena tadi kita udah bahas di awal, jiwa itu pakai suke. Hati itu pakai kardia.
Nah, ayat 38 kata hati ini dalam bahasa aslinya, dalam terjemahan lainnya saudara akan lihat ini bukan tentang hati. Tapi bicara tentang apa? Jiwa. Karena pakai kata syuke. Nah, jiwaku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. 39. Maka dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah sawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu. Dan mendapati mereka sedang. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dan 2000 tahun kemudian lahirlah gereja 1 jam saja. Nah itu dia saudara. Ayat 41 saudara, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan roh. Tetapi, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. 43. Dan ia mendapati mereka, tidur lagi. Sebab mata mereka, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. 45. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka apa? Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. 46, baca sama-sama 1, 2, 3. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah, hari ini saya tutup khotbah saya mau tunjukkan kepada saudara gimana kita pelihara jiwa kita seperti Yesus. Saya mau bagikan kepada saudara 3 prinsip hidup yang harus kita pegang supaya kita bisa memelihara jiwa kita. Sebelum kita membahas berapa banyak saudara mau pelihara jiwa kita seperti Yesus, boleh saya lihat tangannya? Boleh kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kita imani, kita belajar sama-sama. Yang pertama sekarang, ayat 39. Bantu saya tampilkan multimedia, ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, boleh lanjutannya baca sama-sama, 1, 2, 3. Ya, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, di sini kita lihat Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Saudara, ayat 39 itu sebenarnya adalah sambungan dari ayat 38. Boleh multimedia, mundur 1 ayat. Lalu katanya kepada mereka, jiwaku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. 2 ayat ini memiliki korelasi yang sangat erat dan kuat. Dikatakan hatiku sangat sedih, jiwaku sangat sedih. Kenapa jiwanya bisa sedih? Tampilin ayat 39. Karena di dalam doanya kita bisa lihat, jangan seperti yang ku kehendaki. Saudara, kenapa jiwa Yesus tertekan? Karena yang harus dia hadapi itu tidak seperti yang dia kehendaki. Kenapa jiwa banyak orang tertekan hari-hari ini? Karena seringkali dalam hidup ini kita harus menghadapi sebuah fakta bahwa banyak yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Yang kita kehendaki adalah kita udah sukses sekarang. Tetapi kenyataannya adalah kita baru mulai sesuatu dan belum kemana-mana. Itu membuat jiwa kita tertekan. Saudara, kehendak kita adalah di usia yang sekarang saya sudah menikah dan punya keluarga. Tetapi banyak orang secara kenyataan sampai hari ini pun belum menemukan pasangan hidup. Banyak orang punya kehendak, saya mau punya anak di usia segini. Tapi sampai dengan hari ini kenyataannya adalah yang kau alami tidak seperti yang kau kehendaki sampai hari ini. Kau masih berjuang dan tidak bisa punya anak. Saudara, dalam hidup ini seringkali apa yang kita kehendaki itu nggak terjadi. Dan jujur itu yang buat kita tertekan. Tapi Tuhan Yesus memberikan kita prinsip yang penting dalam doanya. Bukan yang aku kehendaki, melainkan apa saudara? Yang kau kehendaki. Kalau engkau ingin jiwamu sehat seperti Yesus. Kalau engkau ingin pelihara jiwamu supaya tenang dan tidak terganggu dan tidak tertekan. Poin saya yang pertama, prinsip yang pertama adalah kita harus belajar untuk berdamai dengan kehendak Tuhan. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Berdamai dengan apa? Kehendak Tuhan. Belajarlah dalam hidup.
Saat sesuatu tidak terjadi sesuai dengan yang kau kehendaki, belajarlah untuk berdamai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, tentunya Yohanes Pembaptis, pada saat dia di penjara itu bukan kehendaknya. Siapa orang yang mau dipenjara? Apalagi saat dia di penjara bukan karena dia buat kesalahan. Tahu nggak kenapa Yohanes Pembaptis di penjara? Kalau saudara baca nanti, Yohanes Pembaptis itu suka khotbah di depan raja. Namanya Herodes. Pernah dengar nama itu ya? Yohanes Pembaptis khotbah sama Herodes. Dan satu kali Herodes ini mengambil istri saudaranya sendiri. Bayangin, Herodes punya saudara, istri saudaranya diambil. Yohanes Pembaptis dengar itu. Di depan Herodes dan istrinya Herodias yang baru. Dia berkata, Herodes, engkau gak boleh mengambil istri dari saudaramu. Apa yang terjadi? Karena khotbah itu, dia dimasukkan ke dalam penjara. Tentunya itu bukannya dia kehendaki. Tentunya yang dia kehendaki adalah saat dia berkhotbah, saat dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia dipuji. Dia diberikan reward. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Elia baru saja mengalahkan ratusan Nabi Baal. Nggak taunya tiba-tiba dia dikejar sama Isabel. Dia mau dibunuh sama Isabel. Ayub kurang apa Pak Bu? Ayub itu anaknya 10. 10 anaknya suka party. Oh, can you imagine? 10 anak gantian rumahnya dipakai untuk pesta. Malam ini anak pertama. Besoknya anak kedua. 10 anak semua dikasih rumah, ini orang kaya. Semuanya party. Tapi Ayub setiap pagi, malamnya anaknya party. Ayub doa, mempersembahkan korban. Supaya Tuhan mengampuni anak-anaknya. Kalaupun mereka melakukan dosa, tolong ampuni mereka. Tapi apa yang terjadi? Dalam sekejap satu hari, dia pilot. Dia ngalamin kebangkrutan. Apa yang terjadi? Satu malam dalam satu pesta, atap dari rumah anaknya roboh, 10 anaknya mati. Tentunya itu bukan yang mereka kehendaki. Daud kurang apa sama Saul? Daud itu seumur hidupnya mengabdi sama Saul. Dia yang perang, Saul yang dipuji. Tapi Saul yang sampai ditolong sama Daud, justru memburu Daud. Bapak Ibu, seringkali dalam hidup sama seperti orang-orang ini. Kita itu tertekan karena yang kita hadapi nggak sesuai dengan yang kita mau. Dan yang membuat lebih sakit adalah, semestinya Tuhan itu bisa melakukan yang kita kehendaki. Setuju nggak sih? Karena kita percaya, sama-sama katakan dengan saya, bagi Tuhan tidak ada yang, kan mestinya Tuhan bisa kan? Kalau bagi Tuhan gak ada yang mustahil, kenapa Tuhan gak ngelakuin seperti yang aku kehendaki? Siapa yang pernah ngomong kayak gitu? Coba buka ayatnya. Markus 14 ayat 36. Tidak lain dari Tuhan Yesus sendiri. Dia berkata, katanya, baca sama-sama 1, 2, 3. Ya, Aba ya Bapa, tidak ada. Ambil jawaban ini. Tapi jangan apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau. Yang membuat lebih sakit dalam hidup ini adalah kita tahu semestinya Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa kasih, Tuhan bisa lakukan mujizat, tetapi tidak dilakukan. Seringkali itu membuat kita makin tertekan. Tuhan, kenapa Tuhan? Tapi hari ini saya mengajak setiap saudara. Memang dalam hidup ini banyak hal terjadi nggak sesuai dengan yang kita mau. Tapi belajar untuk kita berdamai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita percaya kehendak Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih luar biasa, yang paling dahsyat buat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara. Saat sesuatu terjadi gak sesuai dengan yang kita kehendaki. Dari situ ketahuan ukuran kematangan rohani kita. Saya sebagai gembala gak bisa ngukur kematangan rohani jemaat yang saya gembalakan. Meskipun saya dekat dengan saudara, saya gak bisa ngukur kerohanian saudara. Tapi satu-satunya cara saya bisa ngukur kerohanian saudara sederhana. Adalah saat saudara ngalamin sesuatu dalam hidup saudara yang kau gak kehendaki. Karena kalau dari atas mimbar ini sulit Bapak Ibu. Dari atas mimbar ini kalau saya lihat wajah saudara, saya lihat wajah malaikat. Saya lihat wajah rasul. Di sini banyak rasul-rasul. Saya gol kanan kiri, hai rasul. Ada rasul Yohanes, ada Yudas. Jangan sampai Yudas saudara ya kan. But when I see you, saya bisa lihat wajah saudara semua baik-baik. Wajah saudara semua diberkati oleh Tuhan. But saya hanya bisa menilai kematangan rohani saudara. Saat saudara tiba-tiba dapat vonis dokter itu. Pak, saya kena kanker, Pak. Pak, saya divonis gak bisa punya anak, Pak. Pak, usaha saya lagi ngalamin penurunan, Pak. Keluarga saya ada yang meninggal dunia. Pak, saya mengalami sesuatu yang saya gak pernah sangka, Pak. Itulah saat saya bisa mengukur kerohanian saudara. Dan tahukah saudara bahwa orang kalau dewasa rohani, dia pasti berubah.
Kalau dia masih bayi rohani, dia mau semuanya terjadi sesuai dengan yang kehendaki. Pokoknya doaku harus dijawab. Tetapi semakin seseorang dewasa rohani, semakin kita sadar tidak semua yang saya kehendaki itu akan dan harus terjadi. Tetapi makin kita bertumbuh dalam kerohanian kita, makin kita lama ikut Tuhan, kita belajar berkata, bukan kehendakku melainkan kehendak Tuhanlah yang harus terjadi. Pada saat kita sudah mencapai level itu, maka kita bisa menghormati kedaulatan Tuhan. Apa itu kedaulatan Tuhan? Kedaulatan Tuhan adalah haknya Tuhan untuk melakukan apa yang Dia mau. Haknya Tuhan untuk menentukan apa yang Dia ingin lakukan. Haknya Tuhan untuk mengatur hidup kita. Haknya Tuhan untuk memberikan kita usia. Haknya Tuhan untuk memberikan kita kesehatan. Haknya Tuhan untuk memberikan kita berkat yang kita doakan. Saudara, kita boleh doa minta apapun juga. Saya tetap percaya bahwa orang Kristen, saya tetap mengajarkan bahwa orang Kristen, engkau boleh berdoa minta apapun. Yang percaya boleh katakan amin. You can ask God for anything. Tapi satu hal yang harus saudara pegang saat engkau berdoa. Saya boleh minta apapun sama Tuhan. Tapi hasilnya terserah Tuhan. Ulangin sama-sama, hasilnya apa? Senggol kanan kiri, terserah Tuhan. Saat kita bisa berkata, Tuhan, terserah Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Saya udah doa, saya udah lakuin yang terbaik. Tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi. Maka kita akan lihat apa yang Tuhan kehendaki pasti mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara. Dan saya setuju, sama-sama katakan amin. Hari ini pegang 3 prinsip. Yang pertama, engkau mau berdamai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, pegang kata-kata ini. Jika saya minta dan Tuhan belum berikan, artinya itulah yang terbaik untuk saya. Hari ini saya udah doa. Saya udah minta. Tuhan gak kasih. Artinya kita tidak dikasih itu. Yang terbaik dari Tuhan. Boleh katakan amin? Jika saya minta dan Tuhan tidak berikan, artinya saya belum siap. Dan yang ketiga, jika saya minta dan Tuhan belum berikan, saya harus tetap berdoa. Sama-sama katakan, saya harus tetap apa? Berdoa. Pegang ini. Pegang 3 ini. Supaya engkau bisa berdamai dengan kehendak Tuhan. Kalau hari ini ada yang Tuhan belum kasih. Keadaan saya tidak dikasih. Itu yang terbaik sebenarnya buat saya. Yang kedua, kalau saya belum dikasih hari ini, artinya saya harus terus mempersiapkan diri saya. Tapi hari ini kalau saya minta dan belum dikasih, dan itu kehendak Tuhan yang terbaik, apapun yang terjadi, saya harus tetap berdoa. Bapak Ibu, dulu saya cukup ngambek sama Tuhan. Karena saya nggak dikasih anak. Dan saya tahu banyak jemaat hari-hari ini sedang mengalami hal yang sama. Susah punya anak, keguguran dan lain-lainnya. Saudara, dulu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa? Why? Why not now? Saya dulu maksa sama Tuhan, Tuhan aku mau, I have to. Dan awal-awal saya menikah. Tetapi saya sadar sekarang, bahwa pada saat itu jawaban Tuhan yaitu tidak memberikan saya anak. Sebenarnya itu yang terbaik buat saya. Kenapa? Karena gini, sekarang saya kan udah punya anak. Anak saya 10 bulan. Sekarang saya tanya sama saudara, tolong bantu saya jawab, terutama yang sudah punya anak. Saya mau tanya, besarin anak repot atau enggak? Meskipun anak saudara ikut, gak usah takut, jawab aja, gak apa-apa. Membesarkan anak repot atau enggak? Aduh Pak, repot Pak. Repot. Saya punya anak itu 10 bulan. Wah, lagi aktif-aktifnya. Mukanya makin hari makin mirip sama saya. Bayangin tanpa brewok. Nah itu muka anak saya Tiffany, saudara. Aktif. Dia kalau teriak, aduh keras banget. Sama kayak bapaknya, saudara. Saya lihat, wah dia kalau besar nanti bisa khotbah teriak-teriak, saudara kayak saya. Jaga anak itu gak segampang yang kita bayangin. Saya itu sekarang lihatnya. Coba kalau waktu COVID saya udah punya anak. Wah ceritanya pasti beda sama hari ini. Kenapa? Karena kalau punya anak kita pasti tahu. Kalau kita sakit bisa nularin anak. Bayangin. Kalau di tengah COVID saya udah dikasih anak sama Tuhan. Saya gak bisa khotbah seperti dulu. Setiap hari keluar ketemu orang khotbah di atas mimbar. Campur sama orang. Kalau saya punya anak pasti saya takut. Pasti saya suruh orang lain. Saya gak mau khotbah. Saya takut nularin anak saya. Tapi karena waktu itu saya cuma sama istri berdua. Dia lihat saya lihat dia lihat saya. Lo lagi, saudara. Cuma berdua. Akhirnya kita gak takut. Kenapa kita masih muda, kita santai aja. Kita ketularan COVID, ya so what?
Apa yang terjadi? Kita gaspol waktu itu. Saya khotbah setiap hari, saya kemana-mana, saya khotbah, saya pelayanan ke rumah saya. Semua saya lakukan. Dan apa yang terjadi itu jadi berkat, itu yang terbaik buat saya. Nah, sekarang waktu udah lewat, udah 5 tahun. Tuhan akhirnya kasih anak. Sekarang saya berada di posisi di mana saya delegasi ke banyak orang. Saya bisa mempercayakan banyak kepada yang lain. Kita punya staff yang sangat luar biasa di GSJS. Apa yang terjadi sekarang ini? Tuhan kasih saya anak. Saya sadar itu yang terbaik untuk saya. Boleh kasih tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Begitu juga dalam hidup saudara. Kau belum dikasih anak, apa-apa. Artinya itu yang terbaik buat engkau sekarang. Kau hari ini usahamu belum berkembang, artinya itu yang terbaik. Kau perlu banyak belajar, kau perlu lebih siap. Kau hari ini udah berusaha tapi engkau belum sukses, nggak apa-apa. Artinya engkau harus belajar rendah hati. Tapi percayalah kalau kita bisa berdamai dengan kehendak Tuhan, kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, bukan kehendakku, Tuhan lakukan aja kehendakmu. Maka saya percaya di waktu yang tepat, Tuhan akan memberikan semuanya untuk mendatangkan kebaikan yang terbaik buat saudara. Dan saya setuju, sama-sama katakan, amin. Sekarang yang kedua, bagaimana kita memelihara jiwa kita. Yang pertama, berdamailah dengan apa? Kehendak Tuhan. Yang kedua, Matius 26 ayat 40. Matius 26 ayat 40. Baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Ya, setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang, saya mau tanya, murid-murid kenapa kok tidur? Tolong bantu saya jawab, murid-murid kenapa kok tidur? Apa Bu? Ngantuk? 100 jawabannya. Orang kok bisa tidur karena, ya dari tadi saudara takut jawab karena saudara menantikan jawaban yang lebih mistis. Saudara. Karena Roh Kudus yang menggerakkan hatinya. Orang bisa tidur karena apa? Ngantuk, capek lah. Lagi capek. Kenapa murid-murid capek? Karena mereka pelayanan bareng sama Yesus. Kita di doa pagi lagi bahas Injil. Kita lagi bahas satu-satu Matius, lagi Markus kan. Saudara nanti kalau baca pelan-pelan, dikit demi dikit. Saudara bisa lihat Tuhan Yesus kalau pelayanan itu gak nanggung-nanggung. Dia itu gak pernah istirahat. Pelayanan Yesus itu non-stop. Pelayanan Yesus itu, wah keren banget. Karena itu saya gak mau komplain tentang diri saya capek. Saya sampai hari ini, saya pendeta yang hari Senin gak pernah libur. Biasanya Senin itu hari libur nasional pendeta. Saya hari Senin, besok ini, saya udah full jadwal saya. Saya gak pernah ngomong, waduh saya capek. Saya takut bilang saya capek, kenapa? Karena Yesus gak pernah capek dalam pelayanan. Keren banget Bapak Ibu. Waktu Yesus bisa tidur itu waktu di perahu. Kenapa? Di perahu itu orang gak bisa datang sama Yesus. 24 jam Yesus itu melayani. Wow, keren banget. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang sangat luar biasa melayani, mengasihi kita. Tapi tentunya Yesus pelayanan kayak gitu murid-muridnya juga capek ngikutin. Tapi saya boleh tanya, lebih capek Yesus atau murid-muridnya? Tubuhnya Yesus itu aduh capek banget. Karena itu murid-murid gak kuat, matanya berat. Gak kuat. Saya rasa juga hari-hari ini banyak orang juga ngalamin hal yang sama ya. Kau bukan hanya capek tubuhmu, tapi kau lagi capek juga dalam jiwamu. Kau lagi capek banget ngadepin semua. Kau lelah secara fisik, kau lelah secara jiwa. Dan itu membuat kita makin tertekan dan gak kuat ngadepin banyak. Kita gak pernah ngerasa lega, kita selalu ngerasa tertekan. Tetapi seringkali kita harus sadar kalau kita merasa lelah, kita merasa gak kuat, ingat, bukan kita itu lemah. Kita cuma lelah. Apa saudara, kita bukan lemah tapi cuma apa? Saya percaya kita bukan lemah. Orang Kristen tidak lemah. Boleh katakan amin? Firman Tuhan berkata, roh yang di dalam Yesus, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam diri saudara. Artinya orang Kristen punya kekuatan ilahi yang datang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu. Kita nggak lemah. Bapak Ibu, we are not weak. Tapi kita cuma lelah. Kasih tahu kanan kiri, cuma lelah. Ada yang nambahin, lelah ngadepin koni kulu. Nah, itu. Kita tuh kadang-kadang gak lemah. Cuma lelah. We're just so tired. Pernah ngerasa gitu gak sih? Apalagi Yesus. Dia harus menanggung semua beban. Karena itu, kalau tubuh kita sedang lelah, apa yang harus kita lakukan? Tidur. Ya Pak, Bu, jadi kalau hari ini saudara lagi capek, solusinya tidur. Kalau susah tidur, waduh Pak, saya susah tidur. Biasanya yang susah tidur itu orang yang biasanya kurang aktivitas aja. Coba kalau susah tidur, ngepel rumah 3 kali sehari.
Pasti tidur, percaya sama saya. Tapi kalau saudara lagi lemah tubuhnya, belajar tidur. Tidur yang enak. Rest. Rest itu penting, istirahat itu penting. Kasih tahu kanan kiri, istirahat itu penting. Istirahat penting. Iya dong. Saya lagi nge-gym. Saya lagi olahraga terus setiap hari. Saya dulu tuh selalu setiap hari, wah, berapa jam nggak ada istirahatnya. Karena itu nggak bertumbuh. Kenapa? Karena tubuhnya nggak dibiarin istirahat. Saya terus belajar dari beberapa orang-orang yang lebih berpengalaman. Mereka bilang, Mike, yang lebih penting daripada kamu ngangkat beban adalah kalau kamu istirahat. Istirahat 2 menit, baru ngangkat lagi. Dalam hidup juga gitu. Kadang-kadang kita dalam hidup udah cukup mengangkat beban semuanya. Belajar, kita harus belajar untuk apa? Nah, itu kalau tubuh. Tapi kalau jiwanya sedang lelah, apa yang harus kita lakukan? Lihat Yesus. Yesus tidur, ada waktunya Yesus tidur. Tapi lihat waktu jiwanya tertekan di Getsemani. Apa yang dia lakukan? Ini poin yang kedua. Kalau saudara memelihara jiwa saudara seperti Yesus, yang pertama berdamai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, istirahat dalam kekuatan Tuhan. Ulangin sama-sama, istirahat dalam apa? Kalau engkau istirahat tubuh pakai tidur. Istirahat dari jiwamu adalah saat engkau datang kepada Tuhan. Boleh katakan amin? Sebab itu Matius 11 ayat 28-29. Ayat favorit kita. 1, 2, 3, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berberat. Aku akan memberikan apa? Lanjut ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat apa? Jiwa di sini juga pakai kata yang sama, suke. Kalau engkau ingin mendapat ketenangan, kelegaan, dalam bahasa aslinya pakai anapausis. Ana artinya kembali, pausis istirahat. Perhentian artinya engkau dipulihkan dari istirahat. Istirahat yang terbaik bagi tubuh adalah kita tidur. Istirahat terbaik untuk rohmu adalah saat engkau dalam hadirat Tuhan. Tapi istirahat untuk jiwamu adalah saat engkau datang kepada Tuhan. Bawa bebanmu. Istirahat di bawah kaki Tuhan. Engkau berdoa kepada Tuhan. Kau ambil waktu. Kau cari Tuhan. Istirahatlah dalam kekuatan Tuhan. Rest in His power. Saudara istirahat dalam sebuah kebenaran bahwa Tuhan yang kau sembah selalu menyertaimu, selalu memberkatimu. Maka saya percaya jiwamu akan bangkit dan dipulihkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, pemain musik boleh naik, bantu saya. Matius 26 ayat yang ke-45. Matius 26 ayat 45, ayat terakhir. Baca dengan saya dengan suara keras. 1, 2, 3. Sesudah itu apa saudara? Ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, apa saudara? Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Nanti saudara perhatikan di ayat-ayat setelahnya. Tuhan Yesus tidak lagi tertekan jiwanya. Dia dapat kekuatan. Bahkan saat dia pun menghadapin salib, gak lagi dia tertekan. Kenapa? Karena pada akhirnya dia berada dalam panggilannya. Bahkan pada saat dia berada di atas salib, dia lagi memenuhi panggilannya. Yang ketiga, prinsip kalau engkau ingin memelihara jiwamu, ikutilah dan jalani panggilan Tuhan. Ulangin sama-sama, ikutilah dan jalani apa saudara? Panggilan Tuhan. Yesus tidak lagi tertekan. Kenapa? Karena dia berada dalam panggilannya. Panggilan Yesus dalam hidupnya adalah dia mati untuk orang berdosa. Dia menyelamatkan orang berdosa. Sebab itu saat dia berada di dalam jalan itu, saat dia menjalani panggilannya, dia ngerasa damai dalam hatinya. Meskipun sakit, meskipun susah, dia tetap damai, tenang jiwanya. Saudara, semua orang di ruangan ini punya panggilan yang berbeda-beda. Panggilan saudara dan saya beda. Panggilan saudara dan suamimu berbeda. Panggilanmu dengan istrimu berbeda, Pak. Kita semuanya dipanggil berbeda-beda. Anak-anak muda, panggilan setiap orang berbeda. Jangan kita lihat orang di sosial media, kita mencoba seperti orang itu. Kenapa? Karena setiap orang punya panggilan yang apa? Beda-beda. Dan untuk kita menemukan panggilan kita, butuh waktu dan doa. What's our calling? Apa panggilan hidup kita? Ada orang yang dipanggil jadi pendeta. That's good. Saya dipanggil untuk jadi pendeta. That's good. Saudara mungkin ada di sini dipanggil jadi pendeta, tapi jangan kalau saudara tidak terpanggil, saudara jadi pendeta, jadi gembala. Nanti jadinya kacau semuanya, jadinya nanti perpecahan di mana-mana. Ada saudara yang dipanggil jadi ibu rumah tangga. That's good. Gak perlu engkau sesali. Aduh Pak, kenapa yang lain-lainnya bisa jadi... No. Engkau dipanggil jadi ibu rumah tangga, gak ada masalah. Ada saudara dipanggil jadi pengusaha.
Do it. Jalani meskipun awalnya susah. Tapi setiap orang dalam hidupnya, kalau engkau mau tenang jiwamu, harus menemukan panggilanmu sendiri-sendiri. Banyak orang sampai hari ini, meskipun usianya mohon maaf sudah tua, masih belum menemukan panggilan hidup. Kenapa? Karena banyak orang mengukur panggilan hidup semua dari uang dan kekayaan. Kita tinggal di zaman di mana semuanya diukur pakai uang. Oh, kalau orang ini kaya, artinya dia berada dalam panggilannya. Siapa bilang? Alkitab dipenuhi dengan orang-orang yang berada dalam panggilannya, tapi mereka pun juga tidak kaya. Kekayaan dan uang bukan ukuran segala sesuatu. Jangan mengukur semuanya dari kekayaan orang. Karena ingat, ada orang yang kaya juga tidak bahagia. Tolong jawab, ada nggak orang yang kaya hidupnya nggak damai? Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ada nggak orang miskin hidupnya nggak damai? Apalagi, benar. Tapi ingat, keuangan kita nggak menentukan damai. Iya. Yang menentukan kita damai atau enggak, apakah kita berada di panggilan Tuhan. Percayalah, kalau kita berada dalam panggilan Tuhan, kita pasti damai. Kekayaan dan uang bukan ukuran utama. Tapi ukuran utama dari panggilan Tuhan adalah dimanapun kita ditempatkan, di situ kita bisa menjadi berkat. Yang setuju dan mau katakan amin, sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Apakah di situ saya jadi berkat atau enggak? Apakah saya jadi berkat untuk keluarga saya? Apakah saya jadi berkat untuk tempat saya bekerja? Apakah saya jadi berkat untuk kerajaan surga? Itu loh Bapak Ibu. Semua orang itu punya panggilannya. Kita boleh lari sejauh apapun, Tuhan tetap tarik kita balik. Saya dulu tuh lari dari panggilan saya jadi pendeta. Karena itu saya dulu sekolah dokter. Saya dulu sebelum kuliah dokter, saya mau kuliah sebagai film producer ke Amerika. Saya udah apply waktu itu. Saya lari dari panggilan saya sempat sebelum saya jadi pendeta, saya mendapat tawaran bekerja di Singapura. Dengan gaji cukup besar. Tapi saya mau ambil, tapi saya nggak ngerasa damai. Dan sampai pada akhirnya, saya berada dalam panggilan saya. Meskipun awalnya itu susah, tapi saya damai. Jiwa saya tenang. Saudara juga gitu dalam hidup saudara. Kadang-kadang dalam hidup ini, kita itu ngalamin hal-hal yang kita nggak inginkan. Mungkin Tuhan bawa kita ke jalan yang gak sesuai dengan yang kita rencanakan. Kadang-kadang kita capek dalam hadapin itu. Tapi percayalah, dimanapun Tuhan tempatkan kita, dalam panggilan kita, masalah penyediaan Tuhan yang nanti menyediakan buat kita, kau gak usah takut. Pak, Bu, hari ini, kalau engkau berada di dalam kehendak Tuhan, kalau engkau istirahat di dalam panggilannya, dalam kekuatannya, maka saya percaya jiwamu tenang. Bapak Ibu, hari ini saya bukan tanpa tekanan. Saya bukan tanpa banyak beban dalam hidup saya. Tapi saudara boleh tanya orang-orang di sekitar saya orangnya tenang banget. Dulu kalau saya menghadapi apa yang saya hadapin sekarang, dulu saya pasti gak kuat. Tapi sekarang saya mau apa aja, saya biasa aja. Saya gak pernah stres. Orang mau ngomongin apa, biarin aja. Kenapa? Karena saya udah damai dengan diri saya sendiri. Saya udah damai dengan berkata apa? Bahwa apapun yang Tuhan izinkan, pasti yang terbaik buat saya. Hari ini saya mau jaminkan kepada saudara. Hari ini apapun yang engkau alami, apapun yang engkau gak kehendaki pun, tetap pada akhirnya akan dipakai Tuhan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara. Kasih tepuk tangan. Sebab itu tenanglah jiwamu menghadapi semuanya. Sebab kita punya Tuhan yang baik.